Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Edi Kapitra dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Samarinda. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis perangkat bergerak 97. Ini ada soal tugasnya. Buatlah proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat ini ya. Oke. API ini akan menampilkan data perkiraan cuaca di Jakarta termasuk temperatur per jam. Oke, ini dia ya. Lalu 2. Buat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan tampilkan data atribut, kolom, field berikut. Time atau waktu pengukuran, temperatur 2M, suhu per jam dalam derajat Celcius. Desain tampilan agar mudah dibaca, misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Laporan dan penilaian laporan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload source code dan link rekaman video yang menampilkan perkenalan, langkah-langkah, hasil, dan pada input. Oke. Oke, di sini sudah ada indeks dan style CSS-nya. Di indeks ini saya masukkan kode-kodenya, kemudian saya bungkus menggunakan style CSS di sini. Di sini juga sudah ada saya buatkan penjelasan. Saya jelaskan satu-satu. Di bagian awal, ini adalah deklarasi awal file index. Kemudian ini judulnya perkiraan cuaca Jakarta. Lalu info card, yaitu kartu informasi. CSS akan menata 3 kartu ini secara otomatis menggunakan grid layout. Yang penting, JavaScript akan mencari elemen untuk mengisi suhu real time. Kemudian nilai awal derajat Celcius akan diganti otomatis oleh JavaScript setelah data API diterima. Kemudian ada tombol kontrol di sana, ada data pertama, kemudian 24 jam, lalu semua data, dan ada tombol refresh. Nah, jadi ketika one click show data ini, saat tombol diklik, fungsi di JavaScript dipanggil dengan nilai 10, berarti data 10 pertama. Kemudian nilai kurang 1 adalah kode close yang berarti tampilkan semua data. Lalu memanggil ulang API untuk memperbarui data, itu adalah tombol refresh. Kemudian area baris 50-61, kita masuk sini. Oke, di sini JavaScript akan mengganti isi div ini dengan tabel data setelah API merespon. Lalu data batch kecil yang menunjukkan 10 dari 168 data diperbarui oleh JavaScript. Kemudian ada spinner, loading ditampilkan sementara sambil menunggu data dari API. Kemudian di CSS baris 1 sampai 13. Ini ya, 1 sampai 13. Di sini menghapus jarak bawaan browser agar tampil konsisten di semua browser. Padding dan border sudah termasuk dalam ukuran elemen, membuat layout lebih mudah dihitung. Latar belakang gradasi warna dari sudut 135 derajat memberikan kesan brand dan premium. Nah, ini warna-warnanya ya, warna biru tua, warna gelap, abu-abu, ungu di sini ya. Kemudian ini CSS lagi. Ini adalah teknik Glassmore themes, desain modern yang meniru efek kaca buram. Lalu gradient text, header satu-satunya, ini membuat warna gradasi kuning kemerahan. Kemudian ini masih CSS ya. Lalu kita ke bagian JavaScript. Di baris 72 sampai 76. Ini 72 sampai 76. Di sini ada cons API URL. Di sini kita masukkan API yang sudah diberikan di tugas 2 tadi. Kemudian ada material API, lintang Jakarta, latitude-nya, longitude-nya, cos 6,8 bujur Jakarta, lalu minta data suhu per jam di ketinggian 2 meter. Kemudian menyimpan semua data JSON dari API agar tidak perlu request ulang saat tampilan. Ini weather datanya. Ini. Kemudian fungsi utama. Nah, di sini ada fungsi utama. Saya jelaskan sedikit sini.
Async function, fungsi asinkron, bisa menunggu proses tanpa membekukan browser. Kemudian ada await fetch URL, mengirim HTTP GET request ke server API dan menunggu hasilnya. Kemudian ada await response JSON, mengubah teks JSON dari server menjadi objek JavaScript. Kemudian ada try catch, menangkap error. Jika API gagal, tampilkan proses error. Lalu fungsi cari suhu, update current temp di baris 124 sampai 143. 124 di sini sampai 143. Oke, 143 ya. 124 sampai 143 sini. Nah, sini API mengambil data 168 jam ke depan, yaitu sama dengan 7 hari. Fungsi ini mencari jam yang paling dekat dengan waktu sekarang. Kemudian ada match ADS new date now, menghitung selisih waktu dalam milidetik nilai absolut. Kemudian ada infinity, nilai awal tak terhingga agar apapun lebih kecil dari ini. Oke. Kemudian fungsi warna dan bar suhu. Baris 146 sampai 158. 146 sampai 158. Ini ya. Nah, getTempClass menentukan kelas CSS berdasarkan nilai suhu jika if-else sederhana. Kemudian ada getTempBarWeight, mengubah suhu menjadi persentase lebar bar. Kemudian rumusnya suhu dikurang min dibagi max dikurang min dikali 100. Contohnya suhu 70 derajat, 30 dikurang 20 dibagi 40 dikurang 20 dikali 100 sama dengan 50%. Jadi minimal lebarnya 5% agar bar tetap terlihat. Kemudian ada fungsi format waktu. Nah, di sini format waktunya ya. API mengambil waktu dalam format ISO 8601. Ini tahun, bulan, tanggal. Kemudian ada jamnya. Fungsi ini mengubahnya menjadi format yang mudah dibaca, yaitu seperti Kamis 7 Mei 25 jam 9. Nah, ID itu adalah lokal Indonesia, sehingga nama dari hari dan bulannya menjadi bahasa Indonesia. Kemudian ada fungsi tampil data showDate, fungsi showDate limit. Nah, di sini query selector all, memilih semua tombol sekaligus, lalu for each mengulang satu persatu. Kemudian ada class list remove, class list add, menambah atau hapus class CSS secara dinamis. Inilah cara JavaScript mengubah tampilannya. Lalu di sini ada fungsi render tabel. Nah, di sini untuk merender tabel, limitnya operator ternary. Jika limit adalah min 1, berarti itu semua. Gunakan semua data. Oke, kemudian animation fade in row. Setiap baris punya delay berbeda. Baris 1 delay 0, baris 2 delay 0,03, dan seterusnya. Hasilnya baris muncul satu persatu secara berurutan ya. Mengganti seluruh konten div dengan tabel yang dibuat. Kemudian ini ada baris 254. 254. Sini. Nah, ini belum konten load. Event yang terjadi saat browser selesai memuat HTML. Artinya, begitu halaman siap, langsung ambil data dari API secara otomatis, tanpa fungsi fetch weather data. Tidak akan terpanggil saat halaman dibuka. Nah, jadi analisnya data diterima itu dari URL API yang telah diberikan tadi, kemudian struktur JSON-nya merespon, dan mengubahnya menjadi teks yang dapat dibaca oleh aplikasi. Konsep yang diterapkan di sini adalah fetch API, yaitu adalah contohnya fetch URL untuk mengambil data dari internet, async or await menunggu respon API tanpa membutuhkan browser, kemudian ada JSON parsing mengubah teks menjadi objek, kemudian ada DOM manipulation, get element by ID gunakan HTML mengubah tampilan, CSS grid layout kartu responsif otomatis, kemudian ada CSS animation, keyframe untuk animasi loading, fade, float. Kemudian ada glassboard frames, backdrop filter, blur, efek kaca modern. Error handling, pre-catch, menangani kegagalan koneksi. Jadi alur aplikasinya ini halaman dibuka, kemudian DOM content load, dan page weather data, tampilkan spinner loading, await fetch API URL. Nah, ini mengambil API dari URL, kirim HTTP GET ke OpenNet Meteo.
Kemudian server API membalas dengan data JSON. Kemudian data di API itu berubah menjadi teks JSON. Kemudian await respon JSON, pass JSON di sini. Lalu update current time. Cari dan tampilkan suhu jam ini. Dengan dia merender tabel 10 baris, tampilkan seluruh baris utama. Insert klik tombol save data. Nah, ini menampilkan seluruh data. Render tabel dipanggilkan tanpa record API baru. Oke, kita langsung saja. Kita buka ini. Nah, tampilan awalnya begini. Dia mengambil data pertama dulu dari API. Kemudian mengambil 10 data pertama. Nah, ini tombol 24 jam. Ada 158 data dari 158. Nah, sumbernya sudah jelas di sini. Lima, 28, 30, 31,5. 28, 30, 31,5. Oke, kita terambil semua ya dari API. Oke, mungkin sekian saja tugas dua yang saya kerjakan. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.